Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus tetap pembuat mujizat. Amin. Ketik di kolom komentar, sama-sama ketik di kolom komentar, Yesus tetap pembuat mujizat. Sampai kapanpun kita percaya kalau kita punya Tuhan Yesus, berarti ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita sadar kita punya Tuhan Yesus, maka segala perkara dapat kutanggung. Haleluya, iya kan? Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu. Kenapa? Karena jaminannya adalah Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah berjuang sendiri. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, betul ada tantangan hidup, betul ada badai dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam kesehatanmu. Tetapi we have Jesus. Kita punya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita nggak boleh nyerah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyerah. Amin. Kita nggak boleh nyerah karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan buka jalan, Tuhan bela perkara kita. Karena janjinya jelas, selama engkau tidak menyimpang ke kanan, engkau tidak menyimpang ke kiri, apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Yes, saya tidak boleh menyerah. Gitu dong ya. Jangan cuma ketik di kolom komentar, tetapi kita responi. Saya nggak boleh nyerah. Apapun yang kita hadapi, saya nggak boleh nyerah. Kita tahu kok pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar dalam Imamat pasal 18, ayat yang ke-6 ya. Kemarin saya sudah bagikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana kita harus hidup berbeda. Betul, kita tinggal sama-sama, ya kan, karena gandum dan ilalang ada bertumbuh sama-sama. Tetapi jangan sampai karakter ilalang nepa atau nempel ke gandum gitu ya kan. Sama-sama, kambing dan domba dibiarkan bersama-sama. Tetapi jangan sampai domba ini berubah menjadi kambing, suka nanduk orang begitu kan. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita boleh ada di satu tempat dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah. Tetapi karakter kita, ya kan, perbuatan kita, sikap kita tidak boleh sama. Kemarin saya sudah bagikan. Karena itu pastikan setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan ya. Sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-6. Dalam Imamat pasal 18 ini ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Ya saudara ya, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba perhatikan di sana. Di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jelas perjinahan Tuhan tentang, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Ayat 7 dan ayat 8 perhatikan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, karena ia milik kepunyaan ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Ayat 8, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu yang saya dapatkan dan saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Lihat, perhatikan ayat 7 dan ayat 8 ini. Jangan engkau singkapkan aurat ibu. Loh, kalau hari-hari gini, jangankan ibu, ada anak tidur sama bapaknya, iya kan? Ada bapak tiduri anak tirinya, ada ibu tidur sama anaknya, ada mertua tidur sama menantunya. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Karena itu yang Alkitab catat, saudaraku. Itu yang Alkitab catat, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Nah, hari ini kita belajar, kita diingatkan. Perhatikan di ayat ini. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Demikian di ayat yang ke-8 diulangi lagi, karena ia hak ayahmu. Tidak sedikit manusia-manusia di muka bumi ini yang suka mengambil hak orang lain. Halo? Iya kan? Akhirnya apa? Ketika seseorang mengambil hak orang lain, Tuhan hukum. Jangan pernah lupa, mungkin dunia tidak adil, iya kan?
Kita mengalami kerugian, hakmu diambil orang, but it's okay. Tetap lakukan firman, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sekalipun kau hakmu diambil orang, Tuhan tidak akan pernah lipat tangan, saudaraku. Keadilan Tuhan tetap akan terus dinyatakan. Ya, dengar baik. Engkau yang suka mengambil hak orang lain, bertobat dalam nama Yesus. Ya, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Belajar bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan lagi rebut hak orang lain. Jangan lagi ambil apa yang kepunyaan orang lain. Istri orang lu sikat, suami orang lu embak, iya kan? Stop. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Harta benda, kepercayaan, belajar bersyukur. Jangan kau ambil lagi harta orang lain sudah dikasih dalam Tuhan. Tidak sedikit akhirnya banyak orang-orang mulai korupsi. Kenapa? Karena tidak mensyukuri apa yang menjadi milik kepunyaannya. Tidak mensyukuri apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Kalau ada yang menyaksikan doa pagi hari ini, dan kau sedang mengambil hak orang lain sebagai hamba Allah, pagi hari saya katakan, kembalikan. Ingat, Dia akan berdoa buat orang-orang yang mengambil haknya. Disitulah kita akan berurusan dengan Tuhan. Wow, mengerikan saudara, mengerikan. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, dan kita yang sedang diambil hak kita oleh orang lain, it's okay. It's okay, it's okay. Kenapa? Karena kita tahu pembela kita hidup. Haleluya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, pembela saya hidup. Ketik di kolom komentar, pembela saya hidup. Ya, engkau yang sedang mengambil hak orang lain, kembalikan dalam nama Yesus. Ingat, Tuhan tidak kekurangan cara untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Dan engkau yang sedang diambil hakmu oleh orang lain, dengar baik. Kita punya Tuhan yang adil. Apa yang menjadi milik kepunyaanmu akan tetap menjadi milik kepunyaanmu. Tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Karena itu kita sadari hal ini. Kita sadari hal ini, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar. Amin. Coba lihat sama-sama Yesaya 49. Dalam Yesaya 49 ayat yang keempat. Saudara bisa catat ayat ini, Yesaya 49 ayat yang keempat bilang begini. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hakku, hak saya terjamin pada Tuhan. Amin. Hak saudara dan saya itu dijamin di tangan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memastikan seseorang tidak akan kehilangan upahnya. Ya, apapun yang kau buat, baik atau buruk, ada buah yang akan kau tuai. Hak kita, apa yang menjadi hak saudara dan saya, itu ada di tangan Tuhan. Jadi saudara dan saya kita tidak akan pernah kehilangan haknya. Kalaupun hari-hari ini kita lihat, tapi pendeta saya usaha, orang lain ambil keuntungan dari saya dirugikan, hak saya diambil. Hei, tenang. Ingat, yang pertama, kalau hakmu sedang diambil, yang pertama ingat, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ya. Yang kedua ingat, Tuhanmu tidak pernah tidur. Ingat, kita punya pembela. Pembela kita tidak pernah tidur. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, hakku terjamin pada Tuhan. Amin. Hak kita terjamin pada Tuhan. Nggak usah takut. Ada tangan Tuhan yang membela perkara. Mungkin hari ini kita lihat kerugian, mungkin hari ini kita lihat kekurangan, mungkin hari ini kita lihat kok seakan-akan orang yang mengambil hak orang lain kok hidupnya enak ya, kayak nggak ada pembalasan Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Iya kan? Ada waktunya. Alkitab sudah mencatat orang yang menggali lubang buat orang lain jatuh, akan jatuh ke dalamnya sendiri. Itu udah hukumnya. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat, hakmu dijamin oleh Tuhan. Ya, hakmu dijamin oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tutup mata
melihat ada orang-orang yang dirugikan. Lihat Mazmur 9 ayat 5. Ingat ya, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Mazmur 9 ayat 5 bilang begini, sebab engkau membela perkaraku. Engkau membela perkaraku. Apa dikatakan selanjutnya? Dan Tuhan membela perkara kita dan hak kita. Tuhan membela perkara kita dan hak kita sebagai hakim yang adil. Haleluya. Kita punya hakim yang adil. Saudara, hakim adil ini Tuhan ini gak bisa disogok. Iya kan? Gak bisa disogok. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Kenapa? Karena Tuhan yang membela perkaraku dan Tuhan yang membela hakku. Saudara, dimanapun engkau berada pagi hari ini, engkau yang hari-hari ini bilang, tapi pendeta saya udah berdoa buat suami saya udah berdoa buat istri saya kok kayaknya seakan-akan gak pernah lihat pertolongan Tuhan ya. Tetap nantikan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat, nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, ada dua pesan. Yang pertama, kalau engkau sedang mengambil hak orang lain, kembalikan sebelum Tuhan menghukum hidupmu. Karena kita pun tidak mau hak kita diambil, bukan? Karena itu kalau engkau sedang mengambil hak orang lain, apapun itu, kembalikan dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau hakmu yang harusnya milik kepunyaanmu sedang diambil oleh orang lain, ingatlah engkau punya Tuhan yang adil. Ingatlah bahwa hakmu terjamin pada Tuhan, karena Tuhan yang akan membela perkaramu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Kami bersyukur hari ini kami ditegur, hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh mengambil apa yang menjadi haknya orang lain. Kami tidak boleh juga mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Kami harus belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah titipkan, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga diingatkan kalau ada di antara umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi hari ini, mungkin hak mereka sedang diambil oleh orang lain, mungkin mereka sedang dirugikan, mereka sedang dicurangi. Tuhan, hari ini kami berseru kepada Tuhan karena kami percaya hak kami terjamin pada Tuhan, karena kami percaya Engkau yang membela perkara dan hak kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hidup masing-masing kami. Karena kami percaya Tuhan membela dan Tuhan melihat setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Hamba berdoa juga ya Tuhan, buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang menaikkan pokok-pokok doa mereka. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini, kami percaya Tuhan sudah jamah dan sembuhkan setiap kami. Sehingga ketika hari ini kami datang kepada Tuhan, kami yang berbeban berat, kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami pegang firman Tuhan bahwa ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami mengalami kuasa, setiap kami mengalami mujizat, setiap kami mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga. Oh Tuhan, pulihkan rumah tangga yang ada. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan bentengi ya Tuhan. Sehingga suami dan istri terus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Sehingga rumah tangga kami dipagari Tuhan, dijaga Tuhan, ditopang Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Kalau ada suami-suami atau istri-istri yang telah pergi meninggalkan istri atau suami dan anak-anak yang ada, hari ini kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sehingga suami-suami, istri-istri mengalami lawatan Tuhan, kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa mengucapkan berkat. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap apa yang kami anak-anak Tuhan kerjakan. Usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami diberkatilah oleh Tuhan. Studi kami diberkatilah oleh Tuhan.
Kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan beruntung ada dalam kehidupan kami. Memberkati juga ya Tuhan Yesus setiap mereka yang hari-hari sedang berdoa untuk mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka menemukan pekerjaan-pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati setiap orang-orang muda yang ada dimanapun mereka bergabung melalui doa pagi online ini. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Biar ada kemurahan Tuhan, biar ada kasih setia Tuhan, biar ada anugerah Tuhan bagi setiap mereka, sehingga di masa muda mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup mengasihi Tuhan, mereka hidup mencintai Tuhan. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk Allah, jauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Masa depan orang-orang muda adalah masa depan yang berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun orang-orang muda pagi hari bergabung dalam doa pagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau engkau berbalik kepadanya. Tuhan Yesus mau engkau datang kepadanya. Tuhan Yesus mau engkau membuka tanganmu dan berkata, Tuhan, pakai hidupku. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tapi Tuhan mau memperlengkapi setiap orang-orang muda untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapa, dalam nama Yesus hamba juga berdoa buat setiap orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Biarlah ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan, sehingga anak-anak yang didoakan oleh orang tuanya dimanapun mereka berada dipagari, diberkati, bahkan dipulihkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya sampai hari ini doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini doa orang-orang muda berdoa agar mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang menuntun setiap mereka untuk bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Jika engkau berdoa bersama dengan suamimu, engkau berdoa bersama dengan istrimu, bergandengan tangan, bersatu hati, bersepakat. Bapa, dalam nama Yesus, ada pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa bersama-sama. Mereka memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami percaya anak keturunan adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami meminta kepada Tuhan yang empunya kehidupan, biarlah dikirimkan bagi mereka, dianugerahkan bagi mereka di dalam nama Yesus. Keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan setiap istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kami, sebab Engkau menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, namun masih ragu untuk mengikut Yesus, namun masih bimbang untuk datang kepada Yesus, pagi hari ini hamba berdoa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga setiap hati datang kepada Tuhan Yesus dipulihkan, diubahkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Jiwa-jiwa milik kepunyaan Tuhan, kami berdoa sehingga ada banyak anak-anak Tuhan dikuatkan imannya. Bahkan mereka yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kuasa, mengalami lawatan, mengalami pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kota kami aman,
Kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Memberkati juga bangsa kami ya Tuhan. Di mana bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia diberkati Tuhan. Dijauhkan dari niat rancangan orang jahat di dalam nama Yesus. Rencana pemilihan umum 2024 biarlah berjalan aman, damai, kondusif. KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga mereka bekerja dengan jujur, bekerja dengan adil, dan hikmat dari Tuhan ada bagi mereka. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya, bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Ada anugerah Tuhan bagi mereka, sehingga dalam mereka memimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam memimpin bangsa kami, Tuhan tolong, sehingga kami juga berdoa kelak yang akan duduk di bangsa kami ya Tuhan, duduk di bangsa kami sebagai pemimpin-pemimpin, pengambil keputusan adalah mereka pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, yang fokus kepada pembangunan negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya doa kami sudah didengar Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan melawat dan menjamah setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Kita ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dari kota Ambon, City of Music, ya kan? Saya ucapkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.